Halo guys, kembali lagi di Santina Sahabat Karantina. Nama gue Dinda ya, Aparat Angkatan 34. Di episode Santina kali ini, kita akan membicarakan kejadian mistis yang pernah kita alami pada saat berkegiatan di alam bebas, tepatnya di Gunung Lawu. Nah, di sini kita sudah ditemani oleh dua narasumber. Pertama yaitu Rehan. Silakan Rehan. Halo semua, nama gue Rehan. Gue bisa dipanggil RKG. Gue dari Apatik Angkatan 34. Nah, narasumber kedua yaitu orang yang mengalami kejadiannya langsung. Namanya Yoga. Bisa dikenalin Yoga? Halo semua, gue Yoga. Ada 35. Nah, sebelumnya nih, kalian berdua nih sering nggak sih kalau pada saat berkegiatan di alam bebas ngalamin kejadian-kejadian mistis gitu? Kalau pernah kan mungkin ya pernah, tapi sering nggak sih? Gimana tuh, Yok? Sering nggak? Kan gue juga baru gabung ke pencinta alam ya, jadi kayak baru ngalamin dunia-dunia yang alam bebas gitu. Kalau misalnya di alam bebas sih, baru-baru kali ini sih yang gue alamin, yang punya gue masuk Elpala gitu. Kalau lo gimana tuh, Ge? Sering nggak? Kalau gue pribadi sih, ya kalau yang dibilang ngalamin hal yang dibilang mistis ya baru kejadian ini aja sih yang mau diceritain ini. Oh, oke. Pernah sebelum. Sebenarnya menurut lo itu berdua ada nggak sih hal-hal itu? Gimana tuh menurut lo, Ge? Gue pribadi sih, gue orang yang kurang percaya sih sama yang gituan ya. Cuma ya gue nggak bisa bilang gimana ya. Cuma kalau nanya gue emang kurang percaya aja sih. Kalau menurut percayaan lu, Yok, gimana? Lu percaya nggak kalau sebenarnya tuh hal-hal itu emang ada? Ya sebenarnya emang mereka tuh ada, tapi ya kita menghormati mereka aja gitu. Kayak jangan usil, jangan ganggu mereka juga nggak bakal ngeganggu gitu. Oke. Nah, kita lanjut aja saja ya. Nah, di sini ada dua versi. Versi pertama dari perspektif RKG dan perspektif Yoga. Nah, bisa dimulai dari RKG dulu ya. Silakan RKG mulai cerita. Kejadian itu di Gunung Lawu, kita naik dari Candi Ceto turun di Cemor Sewu. Kita itu naik sekitar lebih dari 20 orang lah. Kita naik bareng 2 guide. Hari pertama itu kita nge-camp di pos 3. Di situ tuh kita nyampe sore, dan ini tuh hujan yang cukup deras lah, hujan deras. Habis itu kita bikin camp, bikin tenda, kita istirahat lah karena udah capek. Nah, menjelang maghrib kebetulan gue nyamper tenda teman gue gitu, yang kebetulan dekat, karena saat itu tenda kita banyak yang pisah-pisah karena posisinya yang nggak mungkin kan. Akhirnya gue samperin tenda teman gue, main lah di situ, main kartu lah, ngobrol-ngobrol sambil. Tiba-tiba nih teman gue ada yang izin buat buang air kecil lah. Pas dia keluar, kita lanjut main aja. Tiba-tiba dia tuh teriak gitu, tolong, gue takut, tolong, gue takut nih. Gue kaget kan, kayak sama anak-anak kayak, kenapa nih, ada apa. Terus dia orangnya masuk, bilang, kenapa ya bro? Terus dia cuma kayak istighfar. Kita yang di tenda juga was-was nih, ada apa nih? Walaupun mikirnya apa sih ini orang, akhirnya tetap aja kita tenangin lah, tenang. Terus dia akhirnya bilang, tadi waktu gue buang air kecil, gue pertama katanya ngeliat ada bayangan hitam. Terus gue katanya palanya diludahin, kata gitu. Terus katanya ya di situ emang lagi maghrib sih, emang suasana emang lagi kurang enak lah. Terus akhirnya kayak ya otomatis yang di situ yang denger juga kaget lah, ini kok bisa aja gitu, ada kejadian kayak gituan kan di gunung lagi. Akhirnya ya udah, kita langsung yaudah ambil jalan ini ya, kita berhenti main terus balik ke masing-masing. Ya udahlah, udah tuh
Itu kejadian yang pertama sih. Ini gue cerita yang apa yang gue lihat aja ya. Terus waktu itu setelah kebesokannya ini setelah camp, jadi kita camp itu hari pertama di pos 3, selanjutnya itu kita pengen camp di Boyem dulu, baru besoknya buat summit. Di hari kedua kita ke Boyem. Nah sebelum Boyem itu kan ada apa namanya, runtuhan gitu atau situs lah, gue kurang paham itu apa ya. Disebutnya Pasar Dieng gitu. Oh iya, Pasar Dieng itu lokasi Pasar Dieng. Di situ gua kebetulan di rombongan. Jadi tuh saat itu tuh kita agak kepisah 2 rombongan gitu. Karena gue kurang tahu sih karena apa. Cuma intinya gue itu di depan tuh. Karena kebetulan gue lagi bawa 2 carrier itu. Gue depan di Pasar Dieng tuh kan agak lapangan luas gitu. Gue pas masuk lapangan luas itu kayak ini tempat rest nih. Akhirnya gue duduk di situ. Kebetulan ada satu guide bareng depan gue gitu. Akhirnya duduk rest. Nah akhirnya mulai berdatangan rombongan yang pertama tuh, rest. Nah orang terakhir di rombongan pertama ini tuh si Yoga. Saat kita rest itu kita duduknya rapet nih, ya nggak rapet sih, cuma maksudnya agak ngumpul lah. Sedangkan si Yoga ini duduknya misah ya agak lumayan jauh lah. Lalu abis itu teman gue ada yang bercandain lah ke Yoga ini. Gue lupa sih bercandain apa ya, pokoknya bercandain Yoga lah. Si Yoga nggak ngerespon. Terus orang pun mikir biasa-biasa aja, cuma gue curiga aja kayak, wah kenapa nih? Gue iseng aja panggil, Yok, wah nggak nengok nih. Baru anak-anak mulai bingung nih, gue dipanggil-panggil gak nengok nih sama anak-anak, Yok. Terus gue iseng aja nimpuk batu kan. Loh emang gak respon. Terus gue langsung minta anak-anaknya, ini gimana nih, samperin. Akhirnya gue sama anak samperin tuh, sama Agayete juga. Pas gue samperin, Yoga ini tuh melek gitu. Karena yang ditakutin anak-anak tuh hipo gitu kan. Diam, gak respon apa, di gunung kan. Ya otomatis pikiran pertama kita, wah hipo bahaya nih kan. Akhirnya waktu nyampe, gue kebetulan temen gue yang pakai jaket, gue suruh pinjem jaketnya, gue pakein lah ke Yoga. Cuma kalau gue liat Yoga tuh badannya nggak basah, bajunya nggak basah. Terus ya untuk penyebab hiponya ya dingin doang sih. Cuma menurut gue aneh aja gitu kalau dia hipo. Karena dinginnya juga menurut gue masih bisa di-maintain lah. Akhirnya tuh gue selimutin tuh, gue peluk. Cuma Yoga nih melek gitu. Melek, nggak, tatapannya kosong gitu. Nah si guide gue itu yang pertama itu yang bareng gue sambil kayak batunya daring gitulah, ditamparin gitu. Siapa nih? Kamu siapa? Sebelum ngomong gitu, kamu siapa? Gue yang lagi melukin agak bingung kan, kenapa nih? Terus gue inisiatif ikutan lah, gue ikut tamparin kan. Kamu siapa? Sambil ikutin obrolan mana guide gue tuh. Kamu siapa? Setelah itu, setelah beberapa lama lah, Yoga ini sadar kayak tiba-tiba ngeh gitu loh, kayak dia langsung nanya, gue di mana? Dia langsung liat gue langsung, takut dia langsung meluk gue kenceng banget gitu kan. Gue juga bingung, ini anak kenapa nih tiba-tiba kok kaget begini kan. Gue bilang ya udahlah, tenang aja Yok, tenang aja, udah di sini ada anak-anak apa yang mana. Karena ya udah tuh, udah dipeluk-pelukin, gue pikir hipo tuh. Akhirnya ya udahlah, setelah hal yang nggak bisa gue jelasin lah, akhirnya tuh datang lah rombongan kedua nih, satu persatu ngumpul tuh rame. Kenapa nih ya banyaknya kan kalau dia gunung gitu gak menyebar ketakutan lah ya anggap aja lah, bilang nggak kenapa-napa gitu. Akhirnya udah tuh setelah itu kan ke Boyem tuh, kita ngecamp di tempatnya sih, kita nginep di warungnya Boyem ya, bukan bangun tenda di depannya Boyem. Karena kebetulan ya ini atas saran dari guide kita sih, setelah kejadiannya Yoga itu kita disaranin ya udahlah, nginep di warung Boyem aja. Besoknya kita summit, habis summit turun tuh, kita turun sampai kita turun lewat Comor Sewu sampai di pos 1 itu kita istirahat.
Terus kebetulan tuh pas kita baru mulai jalan tuh tiba-tiba hujan. Sedangkan tuh rombongan udah terlanjur jalan gitu. Jadi rombongan yang depan mulai jalan, udah terlanjur jalan, yang belakang berhenti karena hujan. Jadi mau nggak mau harus pasang ponco gitu kan. Sedangkan mereka berarti udah di depan gitu udah jalan. Karena ya udahlah, otomatis yang belakang ini ketinggalan kan. Di belakang itu kebetulan gue di belakang, dua-dua di belakang gitu. Jadi yang kebetulan untungnya yang laki-laki itu udah pada di depan semua, jadi untuk yang aman dah kalau ada kenapa-napa. Akhirnya di belakang itu kebetulan ada cewek juga yang lagi sakit lah kakinya. Akhirnya kita temenin, jadi jalan agak lama tuh, jalan turun sampai ya sekitar mungkin setengah jam lagi 15 menit atau setengah jam lagi nyampe base camp. Temen gue ada nih nyamper dari bawah, lari ngomong ke guide gue, "Mas, yoga kamu mas." Waduh, ada apa lagi kan? Ya ini kemungkinan ya kejadian kemarin nih. Karena mau nggak mau dua guide ini turun, gue nemenin yang cewek ini kan. Akhirnya turun, jaraknya agak ya nggak terlalu jauh lah. Turun sampai pas ketemu yang cewek ini ditemenin sama temen gue yang tadinya udah nungguin yoga ini sebelum pas dipanggil Gata. Gue sama berapa ya? 2 orang yang nungguin, 2 atau 3 orang yang nungguin itu sama 2 Gata. Gue megangin yoga karena saat itu yoga tuh lagi ronta-ronta gitu kan sih, dipegangin teriak-teriak gak jelas, kayak bener teriak terus badannya gerak-gerak terus dipegangin. Itu yang megangin itu sekitar 4 atau 5 orang dah. Semua orang yang ada di situ megangin. Wah, ini orang kenapa lagi kan? Mau nggak mau Mas Guide ini akhirnya ngelakuin hal yang sama lah kayak waktu di kejadian di Pasar Dieng itu, ditampar-tamparin lah, tanyain siapa kamu. Terus ya gue di situ cuma bisa megangin doang kan, karena ini bener-bener kuat banget tenaganya. Terus mas yang guide gue itu yang tadi namparin itu ambil air minum, entahlah dia baca sesuatu lah, gue nggak ngerti. Balik lagi ya diminumin tuh si yoga ini, makin teriak dia, makin makin beringas lah bahasanya, makin gak terkendali. Akhirnya waduh, capek juga kan kita pegangin terus. Untungnya entah kenapa dia tiba-tiba sadar tuh, ya sama kaget juga dia, lah ini di mana sambil ya panik, mukanya sepanik itu, kayak ya takut, dia ngomong takut gitu, gue lupa apa. Akhirnya udah tuh setelah siuman udah mendingan lah, dibawa turun lah sama guide gue. Satu guide itu nemenin yoga, satu guide yang tadi ngasih minum yoga bareng gue jalan. Jadi gue jalan berdua doang di belakang, yang sisanya nemenin yoga tuh. Terus gue ngobrol lah sama guide ini yang tadi nolongin yoga. Mas, itu sebenarnya awalnya kita ngobrol-ngobrol biasa, cuma si guide ini ngasih tahu gue, ya ini yoga ini sebenarnya kemungkinan kenapa bisa diganggu terus, katanya penunggu daerah sini dulu pernah konflik sama bahasanya leluhurnya Mas Yoga ini. Nah terus gue cerita tuh, oh gitu ya Mas, ini sebenarnya sih teman saya kemarin di hari pertama tuh sempat kejadian juga sih Mas. Ya seperti yang gue ceritain lah, yang gue ceritain, bilang, oh kenapa nggak bilang ke kami gitu, supaya sadar kita itu bisa kita lakukan tindakan prevent gitu loh, pencegahan. Setelah itu dibilang, jadi waktu di Boyem saya tuh interogasi yoga, katanya kita tanyain lah kenapa ya. Untuk masalah apanya nanti aja lah, kita cerita bareng yoga aja di bawah. Oke lah, turun tuh
setelah turun ya gue kayak kira masalah pikir udah selesai, ternyata enggak. Akhirnya tuh ya kita benar di bawah kita cerita-cerita di warung itu. Setelah naruh tas di base camp, kita warungnya seberangan, kita ke warung cerita-cerita lah tentang, terutama tentang yoga ya, karena dia yang ibaratnya narik perhatian banyak lah. Dia cerita gimana gimananya, terus setelah tahu nih penyebabnya apa, si Yoga akhirnya ketika itu tuh balik ke base camp buat ngambil tas. Di situ dia sama beberapa temennya lah, sekitar 2 orang lah sama dia bertiga. Kita masih di warung nih, masih ngobrol-ngobrol, tiba-tiba suara teriak nih. Siapa lagi nih yang teriak? Ada suara teriak. Wah, panik dong. Feeling kita ya, siapa lagi kalau bukan Yoga kan? Siapa lagi nih? Akhirnya mau nggak mau, gate yang tadi itu nolongin Yoga balik lagi ke sana buat mengatasi lah. Setelah itu gue ikut ke sana juga karena hitungannya gue itu tuh di situ gue ibaratnya yang lebih tua lah. Jadi gue seenggaknya harus tahu lah kondisi yang lainnya gitu. Setelah itu gue lihat ditanganin aman, ya udah ya kayak ditanganin kayak sebelumnya lah, dibaca-bacain lah. Gue nggak ngerti itu gimana, baca-bacain. Setelah udah aman, kira kebetulan apa ya, mobil buat kita pulangnya udah ya ada siap, ya udah kita habis itu pulang. Itu sih yang gue lihat. Nah, itu kan cerita dari RKG ya. Nah, kalau dari Yoganya langsung gimana nih, Yok? Dari awal pendakian sampai pas dari base camp sebelum pendakian, sudah ngalamin belum kejadian-kejadian kayak gitu? Gue ceritain yang gue disuruh bikin tugas juga. Ceritain nggak? Sabep sih. Dari awal pendakian, dari awal pendakian gitu. Awal. Jadi secara kronologis. Selama pendakian dari awal ke pos 3 sih itu aman-aman aja sih, kayak nggak diganggu apa-apaan. Mungkin gue diganggunya emang pas di pos 3-nya. Jadi waktu itu kan itu hujan lebat banget, terus dingin kan, terus pada bingung juga kan milih tenda karena tempatnya tuh benar-benar nggak strategis gitu, soalnya benar-benar turunan. Terus gue nyari tempat, akhirnya kita bikin tenda, masukin carrier, masukkan. Terus anak-anak pada bilang, ini nggak makan nih, lapar loh, dingin. Akhirnya ya udahlah gue yang masak tuh kan. Habis tuh nggak apa ya, kan pada tiduran lagi tuh. Habis kan tidur, gak lama dari tiduran pada ngomong lagi, masih lapar gak sih? Iya nih masih lapar. Itu pas ngomong masak kedua tuh itu udah mau maghrib gitu, udah gelap lah pokoknya. Terus kan kalau misalnya mau masak kan siap-siapin dulu kan barang-barangnya. Misalnya mau masak mie nih, keluarin mie-nya dulu, bungkus-bungkusnya digunting-guntingin. Nah ya udah tuh udah siapin semuanya. Kan lagi itu waktu itu gue masak apa ya, gue masak sop atau mie. Terus barang-barangnya udah siap, gue nyalin kompor. Itu kan tenda gue bolong kan, kayak turunan, bawahnya bolong lah, kelihatan gitu bawah. Gue lagi masak, dari bawah tenda gue tuh kayak ada yang ngintip gitu, matanya merah. Pertamanya gue nggak gitu lah, gue lagi masak kayak salpok lah, kata gue tuh apaan merah-merah. Terus pas gue lihat, ya itu mah bukan manusia. Terus kan yang lain pada tidur tuh, gue doang yang masakan. Akhirnya salah satu gue bangunin tuh, bangun dong, temenin gue masak, gue takut nih. Akhirnya salah satu bangun tuh, ya udah tuh masak. Tapi tetap dia ngeliatin, karena apa ya, gue nggak takut karena ya ada temen gue gitu loh samping gue, bakal dia apa-apain juga lah. Gue mikirnya gitu kan. Masak tuh udah selesai, makan rame-rame segala macem. Habis makan, tenda gue pada main tuh, pada denger lagu juga. Di situ gue posisinya capek lah, kata gue udah pada main, mendingan gue tidur aja lah. Gue kan pada main di tengah tuh, akhirnya gue tidur di pojok kan.
gue tidur di pojok, tiba-tiba lama sih itu durasinya lama. Ada yang ngomong, si anjing yang di laut tuh kan namanya Gori. Si Gori ini ngegonggong. Temen gue yang lagi main kartu ngomong gini, salah satunya, tuh kan udah ada tanda, ngerti kan apaan tuh, ambil, siapa yang mau menang terserah lu lah. Gue lagi tidur gak denger kan, gue juga kakak lah, kata gue apaan sih, gila. Terus itu bener-bener lu bayangin, itu jam berapa, jam 8-an lah, anjing ngegonggong. Di gunung kan sepi gitu kan, gonggong kan serem juga kan. Akhirnya itu gak pada main kartu punya diberesin, lagu dimatiin, tidur semua tuh. Nah gue kan tiduran gue lagi tidur kan, gue di pojok tuh. Nah dari luar ada yang megang gue kan, nih contoh ya, ini badan gue megangnya gini kayak ngeraup gitu lah. Gue kira temen gue lah setenda ngisengin gue. Gue apaan sih, gak jelas lu. Kenapa? Gue capek sampai 3 kali tuh. Ketiga kalinya gue bangun, gue lihat samping gue tuh temen gue ngadep terus lah, ini siapa yang ngituin gue? Kan kaki gue silat tuh waktu itu. Tiba-tiba ada nyentuh lagi, tapi dari luar tenda. Wih gila, itu gue kaki gue selimutin pakai sleeping bag. Wah bodo amat lah, lu mau ngisengin gue apa, bodo amat, gue mau tidur aja lah. Tapi tetap disengin, tetap dicoek-coek, tapi kayak biasa aja, gue nggak takut lah, bodo amat. Nah udah gitu pagi kan bangun tuh, terus ya udah kayak biasa aja. Terus sebelum pendakian tuh gue disuruh bikin video sejarah sama guru gue. Terus ketua kelompok gue ngomong ke gue kalau misalnya suruh ngumpulin tugas lah. Terus gue jelasin kan, gue lagi naik gunung, bikin videonya gimana, mungkin nanti kalau misalnya udah turun gunung baru gue bikin video. Terus kata ketua kelompok gue kayak nantangin gitulah bahasanya, emang nggak bisa bikin video di gunung, kan keren tuh nanti jadinya. Ya udahlah ya kan, ya udahlah gue turutin. Gue bikin video tuh pas pagi-pagi kan, gue ceritain tentang kerajaan Demak, tentang raja-rajanya. Nah udah selesai tuh bikin video sejarah, beres tenda, naik ke mau ke Boim kan. Itu terus naik, pas di Sabana gue ngeliat kan, gue lihat kok rame banget warga-warga desa gitu, pada main lah, yang kecilnya ada, yang tuanya ada gitu, pada gimana sih, kayak orang kampung pada keluar gitu. Gue kan nggak kalau misalnya itu halus ya, gue ngenya kayak oh di laut ada kehidupan juga. Gue mikirnya kan Boyem aja bisa hidup kan di ketinggian, mungkin mereka bisa juga. Gue mikirnya gitu kan, gue nggak mikir mereka itu halus. Terus laut juga ternyata rame ya juga dong. Terus udah gitu gue nggak tahu kalau mereka tuh halus kan. Akhirnya duduknya pada sabana juga. Pas duduk kan lagi di nyender gitulah di pohon, gue ngeliat ke salah satu view lah pokoknya. Tiba-tiba ada orang datang satu pertama, pakai baju raja. Terus kata gue, siapa tuh pakai baju raja, pak, segala macem, pokoknya bagaimana sih lu pakai baju raja, ngerti lah pokoknya busananya. Udah si rajanya di tengah ngeliatin gue, itu agak jauh sih ngeliatinnya. Ada lagi ajudannya 2 di sampingnya. Udah gitu, siapa lagi? Gua udah ajudannya datang, ada harimau. Itu udah panik lah. Harimau. Waduh, kalau dimakan gimana nih anaknya lapala? Wah, itu kan pasti gimana ya, pemikiran gue udah wah, abis dah nih semuanya. Terus pas gue lagi bener-bener lagi ketakutan ngeliat harimau, temen gue samping gue nyolek gue, "Yok, jangan tidur." Gue kan langsung ngadep ke dia kan, gue jelasin gue nggak tidur, gue lagi ngeliatin itu. Pas gue nunjuk, hilang semua orang-orang yang kayak yang gue lihat tadi di sabana hilang, terus raja-rajanya hilang, harimaunya hilang, segala-galanya pokoknya hilang deh. Terus dalam hati,
waduh, kok hilang? Wah, itu berarti itu bukan orang beneran lah. Di situ gue udah mulai gimana ya perasaan gue, udah duduk lah pokoknya, kayak takutan. Terus lanjut perjalanan tuh dari Sabana mau ke Boyem. Nah, nggak lama dari tempat peristirahatan yang tadi kan jalan tuh. Kalau pendaki kan kalau misalnya turun sama naik kan saling nyemangatin kan. Itu ada yang turun dari atas ke bawah, gue semangatin kan, mas semangat turunnya, dikit lagi gituin. Dia juga nyemangatin gue, udah nyemangatin gue kan, ya udahlah naik kan. Tiba-tiba yang tadi turun naik lagi, berdiri di samping gua, pas banget samping gua. Gua gini, mas boleh ikut daki bareng nggak sama rombongan? Kayaknya seru deh, soalnya rame-rame deh saya lihat masnya. Terus gue bilang ke depan gua, cuy ini boleh ikut gak? Terus yang depan gue nanya, siapa Yok? Ini pendaki lain katanya mau ikut ke rombongan kita. Terus kata pendaki depan, ya udah Yok, ajak aja. Kayaknya aja kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol tuh. Terus gue nanya kan ke dia, emang ngedaki sendiri mas? Kata dia, iya saya mah enakan sendiri dibanding rame-rame. Soalnya enakan sendiri deh. Terus kan kalau ngedaki pantangan ya gue sendiri, soalnya kalau misalnya lu ada apa-apa di gunung tuh bakal repot kan, minimal 3 lah kalau naik gunung. Terus gue kan kayak gitu, jadi sama mas tuh gimana, kata dia, ya udah nggak apa-apa emang itu takdir saya mungkin. Ini cerita-cerita tentang Lau deh, dia ngejelasin tentang Lau, dia katanya sering ngedaki gunungnya tuh paling sering Lau. Kata gue, oh berarti mas sudah tahu dong jalan-jalan di mana aja? Kata dia, iya tahu, makanya saya beraninya kalau ngedaki sendiri tuh di Lau. Oh, akhirnya kan istirahat kedua tuh, itu ngelewatin Pasar Dieng. Pas di Pasar Dieng kan pada istirahat tuh, duduk-duduk kan, itu tetap ngobrol sama dia. Udah ngobrol-ngobrol, tiba-tiba si pendaki ini berdiri melototin gua sambil ngeginiin gua. Terus ya gua kaget lah, kata gua baru kenal udah marah, padahal gua nggak ngesalahin apa-apa kan. Giniin gua, coba bilangnya sambil pulang, gue digini-gini, ya gue gimana lah ya, kayak takut kan. Gue merem, sampai gue ada yang kaget tuh gue kelakuan kan. Tiba-tiba pas gue melek itu udah rame banget. Ya udahlah gue pelukan air kaget saking takutnya. Ya lu bayangin aja, tiba-tiba orang baru kenal ngajak ikut gunung kejadiannya kan kayak apaan sih nih orang. Gue kagetnya pokoknya apa ya, pas gue merem kan belum serame ini kan, pas gue melek udah ramai banget kan, makanya gue kaget kayak ini gue di mana, tapi tempat kejadiannya benar-benar di situ. Pas kejadian apa ya, pokoknya tempat yang halusinasi gue sama yang benar-benar terjadi tuh sama tempatnya. Ya udah, terus gue pas gue sadar gue cari kan, kok dia nggak ada. Terus itu wah banyak banget nih kesan-kesannya, kata gue serem juga nih gunung berarti. Terus udah gitu kan ditanganin tuh sama guide-nya kan, naik lagi tuh. Jadi tuh pas mau ke Boyem tuh ada lah, lurus kanan sama ke kiri. Nah emang yang memadai itu jalannya lurus, soalnya pas ke belok ke kiri itu ada juga kayak turunan lagi lah, ribet pokoknya. Terus udah beberapa orang yang lurus, gue tiba-tiba ngegentak. Gue jawab bilangnya gini, apaan sih orang belok ke kiri bukan lurus, lu so tau lu. Terus kata temen gue, emang tau dari mana Yok, emang lu pernah kesini? Terus akhirnya gue nanya kan, mas guide si guide itu datang, mas ini belok mana? Kata guide-nya, iya belok kiri bener. Terus kata temen-temen gue pada ngeliatin gue kan yang udah pada lurus, ih
Demi Allah, gue dalam hati apaan sih gue tahu gitu bener nggak memadai belok ke kiri kayak gitu tuh lihat tuh itu nggak ngajadin apa-apa lagi kan dia makan segala macam maghrib udah malam lah pokoknya kan itu kan pertamanya kan ngumpul kan pada ngumpul ngobrol lah makan segala macam maghrib tuh apa yang gue lihat di Sabana tuh ada di Bokem tapi duduk di pinggir-pinggirannya gitu lah di pojok-pojok terus gue nggak mikir panjang lagi kan gue oh ini mungkin mereka neduh kali di Bokem soalnya kalau malam kan di gunung dingin kan terus udah tuh mereka nggak ngeganggu gue kayak cuma ngeliatin gue doang udah gitu gue kok makin rame serem juga kata gue terus gue mikirnya ini kita kan mau tidur kan di situ kan apalagi ada pendaki yang lain juga apalagi udah banyak gitu terus tambah mereka gue mikirnya tidur doang sih terus gue pergi ke salah satu anak Helpala cewek gue cerita tuh ke dia kalau ngeliat begituan lihat ada yang di Boyem lah yang di pojok-pojok dia berusaha nenangin gue kan terus dia bilang nih yok bersihin muka pakai ginian pokoknya dia nenangin gue lah terus akhirnya dia manggil-manggil anak cewek yang lain tuh sini yang mau muka lu pasti kotor deh habis ngedaki akhirnya kan ditenangin tuh tapi pas gue udah tenang mereka malah makin kayak kan gue nunduk makin kayak pengen ngeliatin gue lah waduh serem juga terus kata si cewek ini yok kalau misalnya lu ketakutan lu sholat ya diganggu mungkin tenang ya udah tuh gue ikutin kan sholat nih terus itu saatnya juga gue jadi imam kan gimana ya gue bukannya nggak menjadi imam soalnya pas di depan tuh ada mereka gitu kan terus gue udah lu aja sholat jadi imam gue jadi makmum aja lah terus, udah yuk jadi imam aja udah duluan gue nggak mau apa ya takutnya mereka nggak ngeliat ntar gue disangka aneh kan terus ya udah tuh dia jadi imam sholat tuh rakaat pertama sih aman sampai rakaat kedua kan pas rakaat kedua bangun itu makin deket tuh orangnya makin maju gue kok makin maju nih gue makin diputerin rakaat ketiga gue sujud gue bangun lagi itu bener-bener di depan gue bener-bener udah mepet lah itu yang di samping gue sampai dia geser gue geser lagi dia geser gue geser lagi saking takutnya kan terus kata gue apa ini kenapa sih gue ada masalah apa sih gue sampai diginiin rakaat keempat itu bener-bener gue nggak konsen sih gue pengen batal aja rasanya tuh sholat tapi gue tahan kan muterin gue sampai bilang pulang itu kan mereka rame ya wah udah salam gue cabut langsung ke tempat yang rame tempat yang ngumpul rame ngobrol kan udah gue nunduk aja pokoknya latihan lah kayak biar gue tenang juga kan terus gue nunduk pas gue bangun tetap lagi ada yang ngomongin gue sambil bilang pulang ya udah gue nunduk kan sakingnya gue nggak kuat gue teriak kan terus akhirnya anaknya apalah dia ngomongan mas ini yoga kambuh lagi akhirnya pasang datang kan udah tenang ada saya di sini nggak bakal diapa-apain terus gue ditarik tuh ke tempat tidurnya dia ke apa ya tempat istirahatnya dia lah terus dia nanya-nanya tuh tentang apa yang gue lihat dari awal terus kan pas udah ngumpul gitu kan gue nunduk kan gue tapi tetap dengerin temen-temen tuh pas gue apa mereka makin dekat teriak juga pulang terus akhirnya gue diginiin kan ditarik ke tempat tidurnya Mas Jo buat tempat tidur sih tempat tidurnya lah jadi dia nanya tuh dari awal apa yang dilihat gue ceritain kan
pas gue ceritain, dia tiba-tiba ngomong gini, nih gelang pakai biar kamu nggak diganggu sama orang sini, biar apa ya kata dia, tanda pengenal lah. Akhirnya gue pakai, itu pertamanya gelangnya panas banget, terus kayak kan gue megangin tangan gue kan, berarti kan nunduk kan, gue sambil megangin tuh, panas banget nih. Pas udah nggak pakai ngangkat itu orang-orang yang gue lihat di sekeliling tuh hilang lah. Nah situ yang ngerasain kejadian itu bukan gue doang sih, satu anak kepala cewek juga ngerasain emang bener-bener dan dia juga dikasih. Terus gue kan nanya kan sama dia, pas lu dikasih gelang apa yang gue rasain juga sih, pokoknya enak, pokoknya aman gitu. Kayak gimana ya, kayak mereka ada tapi nggak ganggu gitu. Oh ada mereka, ya udah. Terus kayak gitu udah ke Boyam, ke Cemoro Sewu, aman-aman aja. Pas dari itu kan pendaki kan kita kan banyak nih, terus kebelah gitu kan jadi dua karena hujan, jadi kayak putus. Nah guide-nya tuh kan di belakang semua karena ada yang sakit kan. Terus karena udah kepisah jadi dua, akhirnya ya gitu kayak putus-putus lah. Ya udah gue jalan tuh, gue berasa jalan apa ya, ada temen gitu loh. Terus pas jalan tiba-tiba udah kosong aja depan gue, nggak ada orang, belakang gue nggak ada orang. Terus gue ngomong kan, ih cepet banget gue jalannya. Akhirnya ya udah tuh gue jalan aja lah, kata gue dikit lagi nyampe. Terus pas gue turun, gue ngeliat rumah-rumah warga, kata gue deket nih berarti nih, jadi udah ada rumah warga lah. Akhirnya gue jalan, kan ada ibu-ibu nyapu, itu ibu-ibunya sama kayak hanya yang gue orang di sana tuh udah banyak dulu deh. Terus gue punya ibu, ngeliat pendaki lain nggak ya tadi lewat sini? Sebenarnya saya kepisah jauh deh. Enggak deh, saya nggak ngeliat. Kayak dia ngomong pakai bahasa Jawa pokoknya. Terus diartiin gitu sama anak muda. Dia ngomong apa ya, terus kata anak mudanya, oh ini dia katanya enggak, dan dia nggak ngeliat. Dari dia awal nyapu sampai sekarang yang gue nanya, dia udah mas makasih. Terus gue bilang makasih ya bu. Gue jalan aja tuh, mungkin ntar ketemulah di depan. Begitu gak lama dari gue nanya si ibu, gue dengar suara kuda kan ada loncengnya tuh, kentang. Terus gue ada kuda dari atas gunung, mau ngapain nih orang. Terus udah ada kuda, dia mepet ke gue lah sambil nanya dari Jakarta. Terus dia nanya, dari Lawu, dari atas? Iya pak. Sendiri? Enggak pak, temen-temen. Tapi temen-temennya dari yang di belakang juga ada. Terus kata dia, saya nggak ngelihat ada yang di belakang, saya cuma ngeliat kamu doang pendakinya. Terus, mungkin itu pak lagi kehujanan kali, lagi neduh. Terus akhirnya dia ngomong gini, ayo naik sama saya anterin ke teman-temannya. Kan logika gini ya, oh itu orang lain ya, gak kenal. Terus gue takut dia apa-apain kan, gue nolak lah. Nggak apa-apa, makasih, saya jalan aja, paling ntar di depan ketemu. Kata dia, udah ayo naik sama saya, nggak apa-apa. Terus gue nolak, itu kudanya dimepetin ke gue, samping nyebrang. Ya gimana ya, gue nggak ada pilihan harus naik kan. Kata gue, oh yaudah deh pas saya naik. Akhirnya jalan kan. Terus dia nanya gini ke gue, kamu udah ngeliat pemandangan indah Lawu belum? Kata gue, di mana tuh pak? Mau lihat dulu, kata si bapaknya.
tuh ke pemandangan bener-bener indah deh. Terus dia bilang, ini pemandangan enggak, lu gimana sih lu naik gunung pasti kalau ngeliat pemandangan indah seneng lah. Terus wah gila nih. Terus gue ambil HP gue foto-foto tuh, terus gue seneng lah, gue ngedapetin view yang bagus gitu. Terus gitu sampai lupa waktu lah ibaratnya. Gue di situ gue ngomong kan, Pak kayaknya saya udah lama banget deh di sini, ini depan, ayo Pak turun ke bawah. Terus kata dia, nanti juga ketemu. Pokoknya dia nggak bolehin gue pulang deh, pokoknya kayak gimana ya, diajak jalan dulu gitu. Terus gue kekeh minta turun, akhirnya turun. Nggak turun, terus dia belok ke pendopo gitu. Itu pendoponya cuman 4 tiang, genteng, bolong semua, bager lah. Terus suruh duduk di situ dulu. Orang-orang ini minum, ngasih gue itu doang. Terus kata dia, pertamanya gue nggak mau minum tuh. Terus kata dia, nggak sopan kamu udah di ini sama tuan rumah, masa nggak dimakan, makanlah, minum kek. Tuh gue sengat gue sih itu air putih ya, dikit gue tuangin ke gelas, gue minum, itu rasanya kayak jahe, bener-bener kayak jahe lah, air putih jahe anget gitu. Kata gue, ih enak banget nih air putihnya. Pokoknya yang gue habisin tuh air itu doang. Terus kata dia, nih makan deh, makan aja semuanya nggak apa-apa buat kamu. Gue cuma nyobain makanan dikit-dikit doang sih, satu-satu, tapi bener-bener itu makanannya enak banget sih, kayak apa ya, pokoknya enak deh, kayak ayamnya sampai dalamnya bumbunya berasa gitu. Terus gue pengen kan, itu ada tiang kan, gue dari ke tiang, terus gue nih bang ngebawa gue ke sini. Terus gue udah, ya kata gue ini gue tinggal deh sama anak kepala. Terus gue juga takutnya kan mereka pada nyari kan. Udah gitu si bapaknya ada nih. Terus gue bilang kan, Pak kayaknya saya soalnya temen-temennya kayaknya udah nunggu. Nah pas gue ngomong begitu, itu ada yang teriak nama gue. Enggak, itu ibaratnya kan gunung ada 2 nih. Nah temen gue teriak di gunung yang seberang, gue ada di gunungnya juga. Kayak gue, wah gue udah dipanggil nih, berarti gue udah dicariin kan. Itu ada yang pulang deh kayaknya. Gue kira dia mau beres-beres pakai baju lah, kayak siap-siap mau ngantar gue ke Solo, kayak mau nganterin gue ke anak kepala lah. Tiba-tiba itu ayam, kambing, kerbau, segala macam deh, pokoknya binatang yang ada di situ ngeliatin gue semua, ngelingkerin gue gitu. Terus udah binatang-binatang yang ngelingkerin gue, orang-orang situnya, ya gue kan kayak gimana ya, namanya gue tamu, terus ini kenapa pada ngeliatin gue sambil gue untuk ngapain kan. Terus cuma ngeliatin tuh, akhirnya si bapaknya datang lagi ngomong gini, coba saya mau lihat foto teman-teman kamu, siapa tahu nanti ketemu di jalan sama saya, biar kamu gampang nanti dibalik. Gua bagian foto-foto kan di trip itu, pasti kan gue adalah foto-foto mereka, gue tunjukin lah foto-foto semuanya tuh, ini Pak anak-anaknya. Terus gue tunjukin dari awal foto sampai akhir foto begitu. Kata dia, oh ya udah. Nah dia cabut lagi, itu yang ngelatin gue makin ngedeket ke gue, pokoknya makin deket deh pokoknya. Terus akhirnya udah makin deket, udah pada ngelingkarin gue semua. Bapak-bapak itu datang teriak-teriak, yang lainnya juga pada ngikutin gue, kamu tuh kurang ajar, kata apa tamu nggak sopan. Terus gue kan bingung ya, kenapa Pak, ya Allah Pak saya minta maaf deh kalau ada salah dan gitu. Terus pokoknya dia marah-marah deh. Gue situ gue nunduk, gue nangis kan, ya gue nggak ada salah apa-apa gitu, gue digigit. Terus gue nunduk, gue tiba-tiba
udah sama anaknya pala lagi aja gitu, udah rame aja di, ya udah kan gue sokan. Soalnya kalau pas kejadian itu tempat sama yang aslinya beda, realitanya gitu. Terus wah gue di situ gue bingung lah kan, kata gue terpaksa tadi di sini Tadi tiba-tiba tadi nggak kedengeran ya pas tadi transisi kan lo bilang terakhir lo diterakin tuh terus tiba-tiba ketemu anak apa gimana tuh? Kedengeran juga. ya kan makin dekat tuh kan. Terus pas makin dekat yang ngebawa gue naik kuda tuh datang ke gue sambil bilang, kamu tuh nggak sopan, tabung nggak sopan kamu tuh. Terus gue bilang kan, kenapa pak, saya maaf deh kalau ada salah, gue bilang gitu kan. Terus dia mau maki-maki gue nunduk aja. Terus gue udah nunduk, gue kan nangis kan ya, namanya gue nggak ngerasa salah gitu kan, gue juga takut kan, gue ngasih salah apa nih, gue juga mikir kan. Terus pas gue nunduk, gue melek, tiba-tiba udah rame aja anaknya pala ngelingkarin gue, ya gue kaget lah. Itu tuh tempat yang halusinasi gue sama tempat kejadian yang pas gue bener-bener nyata tuh beda. Ya gue kan kaget ya, ini gue di mana gitu. Terus kata anak-anak, udah yuk santai dulu yuk, soalnya gue masih obing gitu kan. Yang tadinya misalnya lu di mana, tiba-tiba di sini kan, kaget kan. Terus gue tadi nggak di sini deh perasaan. Itu bener, gue langsung mikir deh. Nah menurut gue ya itu durasi lama banget sih itu, kayak apa ya, itu bisa sampai 3 jam lebih kali mungkin. Soalnya kan itu aja naik jalan-jalan aja itu lama banget soalnya. Jadi itu beda kira-kira waktu pas lo halusinasi sama waktu asli itu beda. Iya gitu. Soalnya pas gue lihat di aslinya tuh, pas gue lihat di apa sih halusinasi gue tuh, itu udah mau gelap gitulah. Nah gue sadar itu benar-benar baru mau sih jam 5 mau ke 6 gitu, kayak waktunya beda banget. Jadi kira-kira waktu aslinya itu nggak jauh beda ya, kayak cuma beberapa menit mungkin, atau sampai 10 menitan lebih mungkin kira-kira. Pokoknya itu waktunya beda deh menurut gue ya, soalnya itu kejadiannya lama banget. Oh oke. Lanjut. Ya udah dari situ biasa aja sampai ke kan, gue ditemenin guide kan. Pokoknya di itu benar-benar diajak kayak santai lah. Nah pas di Cemoro Sewu kan pas gue udah sadar nih, gue diajak ngobrol kan, pokoknya diajak santai lah sama si guide-nya. Gue ngerasa kayak nggak takut lah. Terus gue kasih putih udah. Terus kan anak-anak pada nongkrong di warung kan, kasih bawang putih. Terus anak-anak bernongkrong di warung nih, gue nggak nongkrong di warung soalnya kayak gue masih mikirin kejadian yang gue rasain kan. Kayak aneh lah, kayak ini beneran gak sih yang gue rasain. Kayak gue mau sendiri dulu lah gitu kan, mau nenangin diri gue dulu. Terus kata anak-anak, yuk sini yuk makan. Akhirnya nyamperin tuh. Di situ gue malu sih, kayak gue udah nggak jelas banget situ, jadi orang nggak jelas banget lah gue rasanya. Kayak yang gituin tuh gue doang gitu. Terus dari itu ajak ngobrol, hujan, kata mas-masnya, ambil tas kamu bawa ke sini. Pas gue ngambil itu ada papan orang hilang. Itu gue kan ngeliat ya, lu gimana sih kayak lu nih ada orang hilang, lu pernah ngeliat orang itu. Kayak sampai 3 kali gue maju mundur kan. Terus gue liat, kayak pernah tahu sama nih orang. Terus gue lihat lagi, apa ya, terus gue suruh temen gue foto. Terus kata kenapa yo, lu temen abang lu. Pas gue zoom mukanya, aduh, gue coba bener-bener ngecoba buat inget lah. Terus
wah ini mah yang ketemu gue di teman gue ngomong itu kali Yok yang ketemu lu di atas Yok. Terus pikiran gue langsung yang pas ketemu di itu kan, yang pas di Pasar Dieng kan, gue inget wah iya itu mah dia. Itu bulu kuduk gue merinding. Itu tiba-tiba si orang itu tuh yang ketemu gue tuh ada di depan pintu sambil ketawa. Ya gimana sih. Terus kata dia gini, kamu tahu kan siapa saya sekarang? Gue tutup kuping, gue merem, gue teriak-teriak. Ya Allah itu serius banget. Soalnya apa ya, pas dia terakhir kali hilang aja ngeginiin gue kan, kayak ngajakin ribut gue. Terus tiba-tiba dia datang lagi ketawa sambil, oh kamu sekarang tahu siapa saya sekarang. Akhirnya kan pada teriak-teriak kan anaknya pala, mama juga kamu tuh. Akhirnya datang kan, itu tuh pokoknya kalau udah ada guide-nya tuh udah tenang deh, pokoknya tiba-tiba enak kayak gitu, enjoy ya. Terus ya udah sih itu doang sih yang gua alami selama di laut. Jadi ternyata itu yang pendaki yang lo ketemu sebelum Pasar Dieng ternyata aslinya hilang gitu. Ya iya itu. Serem ya. Serem juga. Sama ya. ini sih itu ternyata tuh yang pas di warung guide itu cerita, yang nolongin Yoga ini cerita sebenarnya tuh ternyata bukan karena leluhurnya si Yoga yang punya konflik sama penunggu sini, tapi video yang dibuat sama Yoga di pos 3 itu memancing, men-trigger lah. Yoga kan bicarain video Kerajaan Demak ya. Oh iya, Raja Demak itu kan nyalain Kerajaan Majapahit. Nah, Raja Brawijaya keberapa terakhir pokoknya lah. Ya Majapahit terakhir. Dia ke Gunung Lawu. Apa sih pas kerajaan anaknya yaitu Raden Patah ya? Patah. Iya. Itu kerajaan Demak ngalahin Kerajaan Majapahit. Oh gitu. Nah Yoga sendiri ngomongin Kerajaan Demak itu. Waduh. Nah itu tuh kejadiannya kan nyambung ya. Pas gue dibilangin kan, oh iya nyambung juga. Mungkin dia ngituin gue karena kan dia konflikan sama si anaknya. Mungkin dia ngerasa kenapa nih musuh gue diomongin gitu loh. Mungkin ya makanya gue diganggu kali. Mungkin yang gue bilang gak sopan ya itu. Ibarat gimana ya, lu ngomongin musuh sama musuh lo sendiri kan pasti kesel kan dia gitu mungkin. Oke. Nah sebelumnya nih sebaiknya kita harus apa sih kalau mau biar nggak keganggu ya gitu. Menurut lo gimana gitu biar kita nggak diganggu? Iya, menurut gua sih ya terlepas dari apa yang lu percaya ya, lo tuh dimanapun harus tetap bersikap apa ya, nggak takabur, nggak lu semena-mena lah. Dan kedua, taatilah adat setempat di sana lo, karena entah itu karena mungkin ntar gimana lah dengan segala pantangannya, menurut gua apapun itu peraturannya pasti tuh mereka tuh lebih tahu loh kenapa ada peraturan itu. Mereka tuh pasti punya alasan untuk ngeluarin peraturan itu, dan orang setempat tuh lebih tahu daripada lo. Jadi saran gue lo ikutin aja lah anjuran yang sana lo, karena lo nggak tahu lah apa yang bakal terjadi ketika lo melanggar itu. Terlepas apa yang lo percaya, lo tetap harus ikutin sih peraturan itu. Kalau gue sih begitu. Kalau menurut lo ya benar sih apa yang dikatain RKG. Kita harus apa ya, ikutin apa yang harus udah dilanggar gitu loh, jangan kita malah ngelanggar. Soalnya kan mungkin ya orang situ kan pasti udah tahu lah kayak dalamnya gimana ya, pokoknya ya benar kata RKG harus kita ikutin. Nah guys, itulah cerita yang narasumber kita alami ini. Dari cerita tersebut dapat kita pelajari bahwa dimanapun kita berada, kita harus tetap menjaga adat istiadat, peraturan-peraturan dan norma-norma yang berlaku di daerah tersebut. Kita di sana datang untuk bertamu, bukan untuk semena-mena.
mungkin ada beberapa nama yang tidak sengaja kita sebut dan akan kita sensor agar tidak merugikan pihak tersebut. Terima kasih telah menonton video Santina episode kali ini. Tunggu kita di episode-episode selanjutnya. Terima kasih.